Nungguin ya? Nungguin saya ngomong ya? Selamat datang di, Tips Bisnis ala Dewa. Bagaimana Anda bisa mendapatkan inspirasi bisnis, tips-tips bisnis yang bisa Anda praktekkan dalam bisnis Anda. Oke, teman-teman semua, di video kali ini saya pengen menjawab permintaan dari salah satu di antara kalian. Ya, Kang, gimana cara menumbuhkan mentalitas, ya, walaupun usaha kita sekarang masih kaki 5, tapi mentalitas kita bintang 5. Wah, gaya. Gimana caranya? Penasaran? Tonton videonya sampai selesai. Oke, teman-teman semua, kalau bicara masalah mentalitas, itu memang sesuatu yang memang tidak bisa dilihat. Ilmunya pun itu tidak bisa langsung kita deteksi ya, dalam artian ini caranya begini, tidak bisa begitu. Karena perlu dipraktekkan langsung terjun ke lapangan. Saya sering bilang, teman-teman, kalau Anda sekarang belum menjadi pengusaha, kalau Anda pengen jadi pengusaha beneran gitu kan, nggak cuma sekedar wacana forever gitu kan, maka kuncinya cuma satu, Anda action, udah. Nanti kalau misalkan bangkrut gimana, Kang? Udah biarin, itu kan nanti. Kalau rugi gimana? Ente tuh belum untung. Kalau nanti miskin gimana? Sadar belum kaya gitu kan. Dan itu pertanyaan what if. Gimana nanti? Itu pertanyaan mental. Jadi bicara masalah mental itu pasti bicara masalah tentang what if. Orang-orangnya. Dan parahnya adalah tentang what if yang buruk. Kasih contoh supaya langsung kebayang. Kang, nanti kalau misalkan rekrut karyawan, gaji karyawannya gimana dong? Tuh kan, takut gak bisa gaji. Nanti kan kalau misalkan stoknya ini takut numpuk. Nanti kalau misalkan ini saya jadi pengusaha takut rugi. Nah, takut miskin, takut boncos. Malas iklan takut rugi misalkan. Anda nyoba aja belum gitu loh. Takut bangkrut. Nah, semuanya adalah tentang ketakutan. Fear. Yang itu belum terjadi. Sekali lagi, yang itu belum terjadi. Ya. Maka saran saya buat Anda yang sekarang penyakitnya begini, ya, pakai teknik namanya teknik as if. Ini kan what if. Tekniknya adalah as if. Seandainya saya, kalau nanti saya gimana gitu kan? Seandainya, dan what if-nya what if baik. Nah ini, gue coret-coretnya udah gak jelas nih. Baik atau positif. Kalau misalkan saya untung, kalau misalkan saya nanti sukses, kalau misalkan laris gimana ya? Gitu. Jadi pikiran itu positif gitu. Karena ini bicara mentality, ya. Dan mentality ini biasanya disebabkan karena banyak hal. Faktornya diantaranya saya sebut dulu ya. Nomor 1, mentalitas negatif, positif, negatif. Ini dua-duanya berlaku. Mentalitas, mindset. Dua hal ini mirip, sejenis bahkan. Kalau mindset itu masih dalam pola pikir, mental pola sikap. Itu bedanya ya. Sama-sama tidak terlihat di pikiran bawah sadar, kalau ibarat pohon tuh di bawah tanahnya gitu kan. Ini pola pikir, ini pola sikap, ini pola pikir. Ditentukan oleh apa? Pertama, lingkungan. Jadi sekarang kalau Anda misalkan kok negatif mulu ya pikiran gue gitu kan. Hati-hati, lingkungan Anda cek kiri kanan. Coba tugas dari saya nih, kasih tugas ya. Tolong list siapa teman Anda, tulis 10 orang. Ya, yang sering komunikasi sehari-hari selama 30 hari terakhir, 10 orang ini siapa? Dari 10 orang coba kerucutkan lagi jadi 5. Dari 5 kerucutkan lagi jadi 3. Ini berarti sahabat dekat Anda. Ya. Pokoknya mah cek. Nah, pertanyaannya adalah berikutnya. 3 orang ini, Pak, coba cek kehidupannya kayak gimana? Kira-kira bisnisnya tumbuh nggak? Anda cek. Duitnya berapa nih penghasilan mereka nih? Sedekahnya gede nggak? Hidupnya masalah mulu atau apa mulu nih? Nanti dicek, ya kalau ternyata gue hidup gaul kok sama orang kayak begini, ya pantas lu kayak gitu, paham? Ya, karena siapa teman Anda akan menentukan siapa Anda. Kalau income Anda masih segitu, berarti kemungkinan besar nih teman-teman Anda income-nya segitu. Jadi sekali lagi, hati-hati dengan lingkungan.
Sekali lagi ya, ini mohon maaf ya, bukan berarti kita, pilih-pilih teman. Sorry. Anda kalau berteman silakan dengan siapapun. Tapi kalau berteman dekat, bersahabat, mesti pilih-pilih. Jangan pernah izinkan Anda bersahabat dengan orang yang negatif. Itu mengotori pikiran Anda. Mengotori, mental Anda juga gitu ya. Nomor 1 itu. Kedua, figur. Figur. Ya, yang Anda idolakan siapa? Yang Anda anggap sebagai orang yang punya otoritas siapa? Yang pasti figur Anda itu adalah orang tua Anda. Ya, yang pasti figur Anda adalah guru ngaji Anda misalkan, atau misalkan orang yang sehari-harinya tuh ngajarin Anda. Saya bisa jadi di antara Anda itu menganggap, Kang Dewa adalah guru saya misalkan gitu kan. Berarti saya menjadi figur buat Anda. Hati-hati kalau misalkan pada saat saya sisi negatif saya ngomong misalkan, tidak semua yang saya lakukan itu positif ya. Pada saat saya ngomong negatif teman-teman, Anda ikutin, Anda jadi mindset Anda loh. Jadi sekali lagi ya, perlu kita punya saringan dalam diri kita, mana yang positif masuk, yang negatif keluar. Jangan pernah izinkan. Itu nomor 2, figur. Nah, maka PR dari saya, coba list. Anda memfollow siapa aja di Facebook sama Instagram. Di YouTube juga. Dari sekian banyak itu, pilih 10. Siapa yang paling sering ditonton kalau YouTube? Siapa yang paling sering di-kepoin kalau Instagram? Yang paling sering di-scrollingin, ya, dicek postingannya kalau di Facebook. Dari 10, pilih 3, mana yang paling itu Anda banget. Dan pastikan sisanya itu coret aja mending. Ya, pilih-pilih guru. Sekali lagi saya udah ngajarin Anda pilih-pilih guru. Tapi kalau kita pengen sukses hebat luar biasa gitu kan, bukan berarti menerima semuanya dengan benar, Pak. Ingat, tiap guru punya mindset masing-masing. Yang satu ngomongin personal branding itu penting. Yang satu corporate branding penting. Nah, ayo, 2 orang guru ngomong gitu, Anda berbenturan coba gimana? Yang satu ngomong udah bangun bisnis yang penting produk dulu. Yang satu ngomong market dulu. Anda sebagai newbie, mana yang benar? Nah, kan? Bingung, yang salah siapa? Bukan gurunya Anda. Jadi sekali lagi, public figure, pilih-pilih juga. Pilih yang memang menurut Anda itu gue banget. Ya. Ketiga, repetisi. Repetisi. Repetisi adalah pengulangan. Jadi kebayang teman-teman, Anda punya figur, punya lingkungan yang ngomongnya tuh positif terus setiap hari, Pak. Si figur itu ngomong positif, ngajarin ilmu, ngejak kebaikan, lingkungan Anda ngomongin kebaikan, Anda baik gak? Diulangi lagi tiap hari, Anda kira-kira baik gak? Ya baik. Kalau ini ngomongin negatif terus, gimana kira-kira? Anda juga jadi negatif. Nah, maka nomor berikutnya, ini berhubungan dengan bacaan, musik, tontonan. Ini akan mempengaruhi secara tidak langsung. Ini akan mempengaruhi secara tidak langsung. Ini akan mempengaruhi secara tidak langsung mindset dan mental Anda. Ya, ini serius teman-teman. Jadi hati-hati dengan bacaan Anda, dengan musik yang Anda dengarkan, dengan tontonannya. Nah, selebih-lebihnya itu ada yang namanya nanti hipnotis. Kalau memang pengen ubah secara cepat, saya gak akan ajarin di sini. Walaupun saya juga seorang hipnotis dan hipnoterapis, ya ini aja cukup. Jadi Anda perlu mengubah lingkungannya, mengubah figur, bukan mengubah ya, milih-milih figur. Terus repetisinya dicek tiap hari itu gimana? Termasuk bacaannya semua diubah. Nah, itu nanti bakal mempengaruhi mentalitas dan mindsetnya. Sebagai apa? Sebagai pengusaha. Nah, maka teman-teman semua, sekarang kan teman-teman pengen menjadi seorang yang memang punya mindset ataupun mental ataupun mindset bintang 5. Dan artian pengusaha hebat luar biasa kaya gitu kan. Nah, maka lingkungannya pastikan pengusaha. Figurnya pengusaha. Repetisinya itu direpetisikan sama pengusaha juga. Bacaan, musik, tontonan, semua berhubungan dengan wirausaha atau positif-positif. Itu berarti bakal ngaruh. Nah, sekarang saya kasih bocoran buat kalian. Mindset apa saja yang perlu dimiliki oleh pebisnis kelas kakap, kelas hebat, yang kaya raya, dibandingkan seorang pedagang yang memang hanya sekedar berjualan di kaki 5 misalkan. Bukan berarti menjelekkan mereka, tidak, karena semua orang itu punya proses. Tugas Anda adalah tahu tahapan berikutnya kayak gimana, geser mindsetnya, maka jadi jadi itu gitu ya. Nah, ini pedagang atau yang kelima tadi ya. Ini adalah pebisnis. Kalau pedagang itu berarti kaki 5, kaki bentuknya gimana ya? Kaki ini bintang. Bedanya apa? Nah, si pedagang teman-teman hanya memikirkan hari ini. Ya, kalau ini masa depan, hari esok.
dalam kurung masa kini, masa kini, ini masa depan. Termasuk teman-teman bisa diperhatikan pada saat terjadi corona gitu kan, orang-orang yang mungkin ini secara cara main bisnisnya masih cara pedagang, itu bingung cara bayar karyawan kayak apa. Loh ini gimana sih? Ini pengusaha kok gak mikirin cash flow management, manajemen krisis gimana gitu kan. Bukan berarti saya menyalahkan, bisa jadi Anda belum kepikiran gitu kan. Nah silakan sekarang mulai mikir. What if kalau misalkan next itu kita bangkrut, katakanlah, bukan kita bangkrut, kita misalkan 3 bulan ini ada krisis, bisnis masih berusaha tetap bertahan nggak gitu kan. Nah harus bisa jawabannya. Nah ini masa depan, bukan hari ini saja ya. Berikutnya adalah yang kedua, kalau pedagang itu mikirnya cuma omset. Ya, gimana omset hari ini naik, omset hari ini naik gitu kan. Sementara kalau pebisnis itu teman-teman harus memikirkan yang namanya aset, mulai memikirkan yang namanya aset. Jadi gak cuma sekedar jualan untuk hari ini saja, gak cuma sekedar dapetin duit omset doang. Mikirin asetnya juga. Aset bicara tentang yang namanya sesuatu bisa menghasilkan terus-terusan. Ya, beli barang yang memang terus ngefek jadi duit gitu kan. Terus aset intangible, brand, mikirin aset tim, terus juga mikirin database, itu semuanya dipikirkan. Itu nomor 2. Satu omset, ini aset. Berikutnya adalah kalau seorang pedagang teman-teman semua itu melakukan semuanya sendirian, yaitu super apa teman-teman? Superman. Kalau ini super team. Jadi mulai delegasikan ke orang lain. Kalau mereka sendirian semuanya, ya. Jadi sekali lagi, ini adalah semua hal ini adalah berbeda banget cara mainnya. Yang Anda sekarang mentalnya masih pedagang, hari ini mulai mikirkan hari besok gimana. Manajemennya kudu benar. Ada manajemen, ada flow, ada KPI, ada job desk, SOP dan lain. Di sini mikirin duit doang, ini mikirin yang lain. Mikirin brand, mikirin tim, mikirin list database gitu kan. Super tim sendirian, ini mikirin orang lain. Nah minimal 3 poin ini menjadi modal dasar buat kalian. Mindsetnya mulai berubah nih. Oke, gue sekarang mulai bangun tim, bangun list karena itu adalah aset, bangun manajemen sistem karena itu adalah untuk persiapan masa depan, gitu. Jadi mulailah berubah dari mindsetnya dulu, ya. Ubah mindsetnya, ubah omsetnya. Itu mantranya sekali lagi. Ubah mindsetnya, ubah omsetnya, ya. Dengan begitu, walaupun walaupun profesi Anda sekarang masih kaki limaan, yang masih pedagang. Tapi karena Anda sudah tahu caranya dan sudah tahu ternyata mindset pengusaha begini, monggo silakan diinstal dalam pikiran dan dipraktekkan dalam sehari-hari supaya jadi bintang 5. Itu aja mungkin teman-teman. Kalau Anda suka dengan video saya, silakan kasih like. Kalau memang pengen request khusus, kasih komen, Kang, saya pengen bahas ini. Ya, dan supaya manfaatnya bisa tersebar luas ke yang lain, supaya yang lain juga bisa merasakan manfaatnya, tombol share dipencet ya. Jangan lupa untuk subscribe juga channel saya supaya dapat update notifikasi dari video saya berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.